Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Karangpilang, yang saya hormati pimpinan ranting mana Bu? Karangpilang. Oh, ranting Karangpilang juga nggih. Ranting Karangpilang dan ibu-ibu anggota pengajian Aisyah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga ibu-ibu bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu nderek pengajian Aisyah niku seneng napa mboten nggih? Oh, seneng nggih. Mangkane sakjane gak ono judul mengatasi rasa cemas niku. Rasa senang nggih, karena memang Aisyah Muhammadiyah Aisyah itu didirikan itu untuk membuat warganya itu bahagia, senang. Buktinya kemarin Bu, sak Jawa Timur 112.000 nasi dibagikan secara gratis. Dan ini mungkin alhamdulillah ya Bu ya, ini adalah gagasan dari Muhammadiyah untuk memberikan contoh kepada pemerintah, barangkali nanti program makan siang sehat itu bisa niru Muhammadiyah. Jadi tidak banyak yang ini Bu ya, jatahnya sekian, nanti jatuhnya ke bawah itu sekian, begitu nggih. Jadi seperti kemarin ada susunya, ada telurnya, lah itu adalah ada buahnya ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Alhamdulillah di Surabaya itu jatahnya 10.000, tapi ternyata sampai 12.000. Ya, sampai 12.000. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa kita berorganisasi itu dengan rasa bahagia. Insya Allah kalau kita itu berorganisasi dengan rasa bahagia, insya Allah berkah Allah itu dan rahmat Allah akan menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari judul mengatasi rasa cemas dan kekhawatiran dalam berorganisasi, ini saya ambil dulu, yaitu ayat yang mendasari berdirinya Muhammadiyah, yaitu surat apa Bu? Surat Ali Imran ayat 104. Apal nggih sedaya nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kamu itu segolongan yang mengajak kemana? Ilal khairi, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan untuk yang ma'ruf. Ya, jadi seperti kemarin itu kita kan diajak untuk berbuat baik, kita diajak untuk bersedekah, kita diajak untuk mengeluarkan harta kita. Ternyata ibu-ibu itu senang. Awalnya memang banyak ini Bu, saya ini banyak diprotes oleh cabang. Soalnya pengumuman saya dengan pengumuman yang ada di Majelis Dikdasmen itu keliru. Ya, jadi tidak sama. Bu Sohifah itu beberapa cabang, tapi Karangpilang enggak kok, enggak protes kok. Ya, jadi ada beberapa cabang itu protes ke saya. Loh Bu Sohifah kok beda ya yang diumumkan di grup cabang dengan yang diumumkan di Paudasmen. Loh ada apa di Paudasmen? Soalnya kalau di Paudasmen itu pengumumannya adalah bahwa Lazismu sudah menyediakan 10.000 nasi kotak 4 sehat 5 sempurna. Ternyata yang disediakan itu stiker. Ya. Yang disediakan itu stiker Bu. Terus saya
Loh, siapa Bu yang mengumumkan? Yang mengumumkan adalah Paudasmen. Ya sudah, saya konfirmasi ya, saya cek ya Bu ya. Kan semua itu harus tabayun. Ternyata, loh iya Bu, aku ngumum ngono. Lah kalau ada pengumuman seperti, saya kira tidak ada instruksi. Jadi saya hanya melihat bahwa instruksi bahwasanya Surabaya diberi jatah 10.000 nasi kotak dengan menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau instruksi berarti itu dilaksanakan oleh cabang. Akhirnya alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan yang dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, maka itu insya Allah akan membawa keberkahan pada kita, dan insya Allah apa yang sudah kita berikan itu kita akan menambah rezeki kita. Ya, seperti materi yang dulu bahwa indahnya berbagi ya Bu ya. Jadi ketika kita berbagi itu Masya Allah kita merasa indah dan kita bersyukur pada Allah. Nah, kemudian kenapa sih kita itu kok berorganisasi? Ada hadis yang mengatakan begini, ketika ada 3 orang dalam perjalanan, maka harus menunjuk 1 orang untuk menjadi ketua, untuk menjadi pimpinan. Ini hanya 3 orang, apalagi Aisyah Muhammadiyah ini berpuluh-puluh bahkan ratusan anggota Aisyah ini, bahkan ada yang anggota simpatisan, ada yang sudah menjadi anggota resmi ya, itu semuanya. Dan alhamdulillah Bu, alhamdulillah Aisyah ini dengan kegiatan-kegiatannya seperti ini menjadi akan semarak, dan ini adalah siarnya Aisyah. Tadi pagi saya ke Tambak Sari ya, mendadak di pagi-pagi itu, Bu ayo Bu sampean kudu teko gitu ya. Ya akhirnya mau tidak mau saya juga harus berangkat. Nah, ternyata di sana stuntingnya itu sangat tinggi sekali, sehingga ketika majelis kesehatan itu minta kepada dinas kota di mana bagaimana penurunan stunting di kota Surabaya ini seperti apa, ternyata ditunjukkan angka tertinggi itu ada di Tambak Sari. Dan ternyata tadi itu Bu, banyak anak-anak itu mestinya itu usia 3 tahun itu sudah bisa berlari-lari, sudah bisa, itu masih digendong sama ibunya. Nah, dan alhamdulillah Bapak camatnya dan Ibu camatnya itu hadir, dan juga beliau senang sekali dengan kegiatan Aisyah. Bahkan beliaunya mengajak kolaborasi. Tahun depan kita agendakan ada lomba dan sebagainya yang mendorong ibu-ibu itu untuk bisa menangani anaknya itu, bahkan ada reproduksi itu ya Bu ya. Jadi anak-anak remaja itu juga digiatkan untuk minum vitamin dan sebagainya. Itu malah Bapak camatnya minta kolaborasi dengan Aisyah. Dan inilah Ibu pentingnya berorganisasi. Dan berorganisasi itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Pada zaman Rasulullah itu saya kira persis dicontoh oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu otomatis kalau saya menyebut Muhammadiyah itu pasti Aisyah. Tidak sembarang meletakkan orang. Maka ketika saya pernah di telepon atau dijapri sama teman, itu begini, Bu Soifah, nanti kalau ada pemilihan di PDA lagi, saya tolong ditaruh di jajaran PH begitu. Loh, apakah kita itu harus naruh seenaknya? Kan tidak. Dan itulah hebatnya di Muhammadiyah dan Aisyah itu, kita tidak sekedar aku seneng mbak Iko tak dikekno kene aku seneng, tidak, tetapi melihat potensi daripada masing-masing orang itu. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah ya. Jadi Rasulullah pernah memilih sebagai komandan perang itu siapa ya, yaitu di situ ada Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dan juga Khalid bin Walid itu diangkat menjadi pimpinan perang, panglima perang. Dan itu pun ketika mengalami kemenangan terus Khalid bin Walid, maka Rasulullah ini sudah 2 kali Khalid bin Walid memimpin perang, maka sudah waktunya Khalid bin Walid itu harus mundur. Persis dicontoh oleh Muhammadiyah. Kalau sudah 2 periode maka harus berganti ya.
bukan berarti harus tidak boleh mencalonkan, tetapi tidak boleh di jajaran ketua. Nah itu jadi bisa di wakil-wakilnya atau bagaimana begitu. Nah itu kemudian sebagai penggali dana. Oh ini Bu, jadi penggali dana itu tidak harus orangnya itu kaya raya, tidak. Tetapi di sini memang yang ditunjuk oleh Rasulullah itu adalah Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan. Karena beliau ini adalah seorang saudagar. Nek Ibu ya, pegawai negeri dijadikan dijadikan bendahara, itu memang ulet Bu, rada medit ulet ya. Karena apa? Dia dengan perhitungan yang matang. Oh iki berarti ini harus pengeluarannya itu harus ini. Nah di Aisyah itu harus gandeng antara pegawai negeri dengan pengusaha. Karena apa? Kalau pengusaha dia itu mudah untuk mengeluarkan uang. Jadi umpamanya, oh ini butuh apa? Oh ya gampang, mungkin dengan uangnya sendiri dan sebagainya. Makanya di situ Ibu kalau nggak salah sudah kenal ya Bu ya, siapa Abdurrahman bin Auf. Yaitu ketika Abdurrahman bin Auf itu orangnya kepengen miskin tapi nggak bisa miskin Bu. Padahal kita itu kepengen kaya nggih. Bisa membantu Aisyah, bisa membantu Muhammadiyah. Tapi Abdurrahman bin Auf ini ketika hijrah itu tidak membawa apa-apa. Ya, tidak membawa apa-apa, kemudian dia diberikan sama orang Ansor, ya orang kan Abdurrahman Muhajirin ya, sama orang Ansor, Abdurrahman, kamu tak kasih, ya kan kamu di sana kebun kurmamu banyak, kamu di sini tak kasih kebun kurma di sana itu. Kata Abdurrahman, saya tidak ingin kebun kurma, saya tidak ingin diberikan harta benda di sini, hanya tunjukkan pasar. Abdurrahman itu hanya minta ditunjukkan pasar. Nah di pasar itu loh iki yo dilakoni ambek Aisyah Bu. Oh sapa sing iso nggawe jajan, maka siapa yang bisa berdagang, maka di situ dimasukkan majelis ekonomi. Nah makanya Bu nggak usah was-was untuk masuk di Aisyah, nggak usah takut. Aku engko nek mlebu nang Aisyah, aku dodolan gak iso dodol, aku engko gak iso turu awan. Nek gak iso turu awan memang jelas Bu, nggak apa-apa karena waktunya pengajian nggih. Nah itu kemudian Abdurrahman akhirnya ditunjukkan pasar. Ditunjukkan pasar, maka kalau kita ditunjukkan pasar kenapa Bu? Belanja Bu. Apa meneh nek wis disudono mall. Oh Masya Allah, nek rekreasi mesti sing digoleki nggon belanja. Tapi Abdurrahman ndak belanja. Kebutuhannya masyarakat sini apa? Ya. Oh iki ternyata butuh pupuk, oh ini butuh ini, oh ini butuh ini. Itu Abdurrahman akhirnya kemudian disitulah ide bisnisnya keluar. Nah itu monggo itu ditiru oleh Aisyah ya. Kemudian setelah Abdurrahman bin Auf menemukan pasar, maka Abdurrahman di situ Masya Allah Bu, Abdurrahman ini adalah orang yang kaya dan kepengin miskin tapi gak iso miskin. Nah caranya dia kepengin miskin, kurma itu ndak dijual, diimbu sampai busuk. Nah maksudnya engko nek kapane nek wis busuk dodolane anjlokan ngoten to. Nah ternyata ada seorang raja yang di situ ada orang yang sakit tapi butuh obat, tapi obatnya itu dari kurma busuk. Harganya itu bisa berlipat ganda menjadi 5 kali lipat. Loh, lah tambah soge. Lah itulah Bu, Allah itu memberikan rezeki kepada orang itu tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian urusan dakwah. Ibu, urusan dakwah kemudian maka kita harus cari sing didekekno ini majelis tablik dan ketarjian. Oh berarti guru agama iki. Tapi tidak harus guru agama juga bisa, buktinya banyak guru-guru. Nah ini nggak salah kalau kemudian Karangpilang mengambil dari majelis tablik itu adalah dari guru agama. Kalau itu seorang guru, yang penting itu berdakwah. Loh Bu, apa boleh mengambil majelis majelis tablik dan ketarjian itu dari orang yang di luar? Loh bisa juga, enggak apa-apa, asalkan di situ ada pendamping yang harus jadi kolaborasi antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Itu harus. Nah, itu makanya pada saat urusan dakwah Rasulullah itu memilih Mu'ad bin Jabal dan Abdullah bin Mas'ud.
ya. Makanya ketika Mu'ad bin Jabal itu diperintah oleh Rasulullah, Mu'ad berangkat nang Sam. Terus, oh ya Rasulullah, siap berangkat. Kemudian sebelumnya itu dibekali oleh Rasulullah, Mu'ad, kalau nanti ada permasalahan di sana yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, apa yang harus kamu lakukan? Awalnya kalau tidak ada di Al-Quran bagaimana? Saya akan mencari di hadis. Kalau di Al-Quran dan hadis tidak ada bagaimana? Saya akan berijtihad. Dan itu juga dilakukan oleh Muhammadiyah, yaitu dengan majelis tarjihnya. Jadi kalau tidak ada maka majelis tarjih itu akan berupaya untuk mencari hukum. Nah, lalu bagaimana Ibu? Apa yang dicemaskan? Walah aku mau jadi, kebanyakan orang itu kan tidak mau Bu jadi pengurus Aisyah. Walah Bu, nek kapane wae, tapi kok dongaren gitu loh Bu ya. Di pilkada sekarang, Bu kok gak ono wong wani maju nggih Bu nggih. Saya itu heran, Gresik dan Surabaya ini tidak ada yang maju. Ya. Nah, ini saya singgung sedikit Bu. Tanggal 27 ibu-ibu jangan golput nggih. Jangan golput nggih Bu. Dan tentukan pilihannya. Pilihannya itu tentu harus memilih yang ada orangnya. Jangan kotak kosong. Ibu nek jenengan milih kotak kosong, terus kok sapa sing mimpin gak jelas. Nggih to? Nggih, gaib nggih mboten jelas. Akhire engko iya nek gak macan niku engko. Lah lek macan lak ya nyeruduk ya. Nek macak wis mlayu kabeh nggih. Dadi pun nggih Bu nggih milih sing jelas mawon nggih Bu nggih. Nggih, saya ini hari terakhir Bu saya boleh ngomong nggih. Dan ini nanti saya habis dari sini. Nggih, saya habis dari sini ada undangan Bu dari Majelis Taklim. Ya, Majelis Taklim kok ya ndak apa ya, dari pengajian tempat saya di perumahan kok yang disetor namanya itu bukan ketuanya tapi koordinator humasnya. Kemudian humas itu harus membawa pembinanya. Akhirnya saya yang diajak. Jadi saya habis dari sini nanti langsung ke ini. Makanya tadi anak saya, "Lho Bu, gitu kok saiki sampean arepe nandi? Sik arepe nang Karampilang." Terus mari ngono nandi mana Bu gitu Bu. Ya sudah disyukuri aja Bu. Yang penting itu sehat Bu. Ya. Di Aisyah itu insya Allah sehat Bu. Saya itu sakit gitu Bu ya. Kapan itu beberapa hari itu kaki saya itu sakit, tidak bisa jalan. Yang habis kecelakaan itu terasa sakit gitu ya. Tapi kemudian saya itu kok ada undangan Aisyah. Ya Allah, loh kok alhamdulillah Bu. Katanya anak saya, loh delok entah Ibu nek wis ana undangan Aisyah lah ya waras gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan cemas Bu untuk beraisyah. Yang saya jadikan patokan itu hanya satu ayat, yaitu surat Ibrahim ya. Surat Muhammad Bu. Surat Muhammad ayat 7. Ya nanti bisa Ibu buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan akan menegakkan kedudukanmu. Ya, jadi kalau apa ya? Saya tuh kan kadang-kadang gini, Bu samanku kok kaya anggota dewan nese Bu. Iki mau kula iya kalah anggota dewan pokoknya. Loh gitu itu berarti kan banyak ya Bu ya uangnya. Loh, kalau kita beraisyah itu bukan karena uang, bukan karena kita mendapatkan sesuatu, tetapi bagaimana kita itu bisa menghidupkan aisyah. Karena kita yakin kalau kita aktif di organisasi Muhammadiyah atau Aisyah, saya yakin itu menolong agama Allah lewat Muhammadiyah. Dan sesuai dengan janji Allah, jika kamu menolong agama Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Dan itu sudah kita buktikan. Nggih Bu nggih, pengurus-pengurus Aisyah sampun terbukti napa dereng? Sudah terbukti bahwa apa yang kita lakukan itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita akan menjadi orang yang bahagia. Kita beraisyah itu bahagia Bu. Ya memang kadang-kadang itu ya aduh ono sedih Bu. Nek wis wayahe laporan nih Bu ya. Apalagi kalau sekarang ini sudah bulan Desember. Sudah diumumkan nanti bulan Januari itu tanwir.
Berarti kalau sudah ada tanwir berarti harus ada muswil. Kalau sudah muswil harus ada musdar, harus ada muscap, kemudian musran. Dan itu selalu rutinitas yang dilakukan oleh Aisyah. Tapi insya Allah ibu-ibu sekarang karena dengan kemajuan teknologi kita tidak dandap seperti dulu, Bu. Nek wis ape musyawarah iku stres, Bu. Woi iki laporane. Tapi sekarang itu sudah tersimpan semua. Inilah kemajuan teknologi. Makanya Aisyah itu adalah organisasi berkemajuan. Ya, jadi kita sudah tidak lagi harus goleki buku-buku sing dia catetane ini yo, sudah tidak lagi seperti itu. Nah, maka kita akan lebih berbahagia. Nah, kemudian kenapa sih, Bu? Organisasi itu kok penting? Kalau organisasi ini tidak ada, Bu, kita sulit untuk menginstruksikan sesuatu. Kalau Muhammadiyah itu dari pusat mau ada acara seperti ini, langsung, Bu, langsung sampai ke ranting. Wes ndak pakai rong dino, mungkin hanya 1 jam, bahkan mungkin ndak sampai 1 jam. Ada pengumuman dari PP seperti ini langsung turun sampai ke ranting. Karena surat itu langsung, itulah kemajuan teknologi. Nah, ada kata bijak yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib yang bunyinya begini. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Muhammadiyah sudah dipercaya untuk dikembalikan lagi ke Mendikbudnya, dikembalikan ke Muhammadiyah. Karena kemarin hampir miris, Bu, kita hampir miris bahwasanya kurikulum agama akan dihilangkan, akan dihapus. Masya Allah, Bu, rasanya guru agama itu rasanya kayak nangis, bukan karena aku kok nek gak kerja, bukan itu. Lalu bagaimana akhlak anak-anak ini nanti, ya. Nah, kemarin inti daripada makan gratis kemarin yang dibagikan itu intinya itu kita ambil baiknya apa yang disampaikan oleh Pak Mukti, ya, Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat dan juga sebagai Kemendikbud. Itu beliau menyampaikan itu juga dalam pembentukan karakter. Jadi tidak saja anak-anak itu makan makanan yang tidak sehat. Karena apa? Kalau di sekolah makanan anak-anak kalau sudah tidak ada makan siang, itu biasanya kalau sekolah-sekolah yang seperti di Al-Fal itu kan ada makan siang, kan ada makan siangnya ya yang full day itu ya. Tapi kalau di Muhammadiyah itu nggak tahu di Karangpilang ada apa enggak. Kalau enggak ada itu kan anak-anak itu jajannya sembarangan. Tetapi kalau nanti kemudian wes Bu gak jagane pemerintah nggih Bu nggih. Pokoke Muhammadiyah iso dilakoni Muhammadiyah. Ya mungkin nanti ada tambahan biaya kemudian ada makan siang, maka insya Allah anak-anak akan teratur. Ya, makannya teratur, kemudian ketika makan itu bagaimana harus posisi duduk, dan itu adalah pembentukan karakter buat anak-anak kita ketika makan. Memang untuk istilahnya memberi nasihat anak-anak itu kan biasanya di meja makan sambil makan. Tapi sekarang ini rasanya tidak semua keluarga itu melakukan itu. Karena apa? Orang tuanya pada sibuk. Bahkan anak-anak sendiri kadang-kadang makan itu ya mbak urusan ambek HP. Nah, nanti kalau umpamanya itu kemudian berjalan, maka insya Allah kemarin itu kan baru di launching nggih. Mudah-mudahan nanti kita semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan makanan khususnya anak-anak kita sendiri. Minimal anak-anak kita itu dibontoti, bontot makanan yang sehat. Jadi biar anak-anak itu tidak makan di luar, tidak jajanan sembarangan. Kalau saya itu ingat ibu saya ketika anak-anaknya berangkat sekolah, itu pokoknya sing penting Mas yo gak disangoni duit. Pokoknya sing penting kudu sarapan dhisik. Ya. Sehingga sampai sekarang saya itu ndak bisa, Bu. Bisa ndak makan siang, tapi makan pagi itu kalau tidak itu ndak bisa. Ya.
karena sudah terbiasa. Lah anak-anak bisa dikondisikan. Sekarang ibu-ibu itu kan tapi beda, tidak Bu Aisyah loh ya. Ibu-ibu yang bukan Aisyah biasanya kan sibuk sehingga anaknya itu dikasih makanan yang seadanya. Wis pokoknya yang penting gampang, yang instan ya. Sehingga kalau ibu-ibu kita dulu kan ndak Bu. Ya Allah, wis pokoknya masuk sing sisuk njaluk bayem, sing sisuk njuk sop. Ngono iku ya dilakoni Bu. Dimasakno. Kon ku mangan apa nak? Saiki enggak. Wis pokoke ono iku ya iku. Wis saiki sing gampang-gampangan ibu selak repot gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang aktivis seperti ini ya. Tapi insya Allah Ibu Aisyah tidak. Nah, karena kalau kebaikan yang tidak diorganisir Bu, nanti akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Maka anak-anak akan mudah kalau tidak ada makan siang, ibu-ibu nggak nyangoni, nggak bontoti, maka ibu-ibu anak-anak bisa makan sembarangan. Sekarang itu narkoba di mana-mana, ya. Jadi bisa saja anak-anak itu nanti kemudian makan sembarangan terus ditawani, nak makanan iki lho nak enak permen, padahal di dalamnya itu ada narkoba. Nah disinilah ibu-ibu sekalian, makanya kita perlu berorganisasi ya. Ya, jadi di samping ayat itu tadi yang pertama yang mendorong kita untuk berorganisasi adalah surat Ali Imran, di mana ayat itu adalah sebagai gambaran, sebagai motivasi kita untuk mendirikan organisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua yaitu surat Muhammad tadi nggih, Muhammad ayat 7. Kemudian ibu-ibu, saya lupa surat apa, tapi itu sering saya dengar dan sering saya juga baca, tapi saya lupa bacanya. Itu begini, jangan kau jadikan anak-anakmu itu penghalang kamu untuk berjihad di jalan Allah. Nah ibu-ibu datang di sini, ini adalah jihad. Jihad yang paling kecil adalah jihad untuk mendengarkan pengajian. Nah kadang-kadang itu kan kita itu ya repot ya Bu ya. Ayo nang Aisyah, saya anakku gak cilik-cilik. Oh gak gelem Bu, gak gelem ngeramut, gak gelem dadi pengurus Aisyah. Saya anakku gak cilik-cilik, dijak ngaji ya ngono. Saya anakku gak cilik-cilik, mari ngono anake gede kabeh Bu. Menikah. Aku saiki ngomong cucu. Terus kapan Bu sempatnya berorganisasi? Dijak Bu anaknya ya. Diajak ndak apa-apa kok ya. Nanti insya Allah kalau anak-anaknya diajak ngaji, insya Allah anaknya juga akan bisa aktif. Anak-anak juga akan mengerti akan kesibukan orang tuanya. Nah itu ya, jadi janganlah dijadikan alasan. Kasihan anaknya Bu dijadikan alasan nggih. Padahal anak itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah agar kita didik untuk menjadi anak yang baik. Tapi ambek wong tuane digaya alasan, mari anaknya kemudian putuni ya. Saya bilang sama anak saya, pokoknya aku nek ndek omah, anakmu tak rewangi ngeramut. Tapi nek wis ibu ono tugas Aisyah, wis ojo direpoti ya. Jadi supaya apa? Orang tua juga, anak kita juga bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan kita sendiri juga sudah bisa berbahagia, bisa bersenang-senang, bisa apa ya Bu ya. Jadi bukan bersenang-senangnya beda ya Bu ya, bersenang-senangnya orang Aisyah dengan yang lain ya. Jadi kalau kita itu sudah kumpul silaturahim, saling saling curhat, saling itu rasanya saling sharing ya Bu ya. Kalau di Aisyah itu kita sharing ya. Bukan nek curhat iku lak ngene Bu. Oh anu ngeluh ya kalau curhat itu ya. Tapi kita sharing. Terus kok sing dikeluhi malah ngene Bu. Iya iku anakku ku yo ngono, apa meneh dicurhat. Iya lho padha wae lah itu. Tapi nek sharing itu nanti kita bisa memberikan solusi. Kita bisa memberikan solusi dan itulah Aisyah. Nah, kemudian ada surat yang agak panjang Bu, yaitu surat An-Nisa ayat 95 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang beriman loh Bu ya. Podo-podo berimane, sama-sama si A beriman, si B beriman. Tetapi si A ini hanya di rumah saja,
ya pokoknya kerja, mari kerja mulai masak terus mari ngono kumpul be anake terus tidur, itu aja. Jadi pekerjaannya itu keluar kerja, masuk rumah sudah santai ya. Nah terus besoknya berangkat kerja lagi, itu sama-sama berimannya, tapi Allah memberikan beda, penilaian beda ya. Tidak sama orang yang hanya duduk-duduk di rumah, orang yang beriman, sama dengan orang-orang yang beriman tapi berjihad di jalan Allah. Ibu hadir di sini itu berjihad di jalan Allah. Kan enak tidur ya Bu ya, sebenarnya siang-siang begini nggih Bu? Oh nggak bisa tidur, karena sudah terbiasa harus ini ya Bu ya, berjihad di jalan Allah ya. Jadi saya tuh kadang-kadang ya nggak bisa tidur siang Bu ya. Ya jadi tapi kadang-kadang ngantuk sedikit gitu ya Bu ya. Tidurnya orang yang aktivis, itu Bu ya. Tidur dengan duduk gini loh Bu. Masya Allah. Padahal 10 menit. Terus habis itu kok krungu glodak ya. Terus loh itu loh Bu, meripat itu padang. Nikmat ya. Ya. Tapi coba kalau kita itu tidurnya orang yang tidak sibuk, tidur wangler yo, padahal wis 2 jam iku lho Bu, jarene sik kurang turu ya. Nah, nanti itu makanya tidak sama Bu. Allah itu akan memberi penilaian beda ya dengan orang-orang yang keluar jihad di jalan Allah bi amwalihim ya. Ya bi amwalihim, dengan harta. Ibu kesini pasti juga mengeluarkan harta. Nggih to Bu? Nggih, numpak becak. Nggih. Terus nek naik sepeda beti bensin. Nek numpak Gojek ya bayari Gojek. Tapi insya Allah diganti Bu sama Allah. Karena ibu ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang jihad fisabilillah. Yaitu dengan mengeluarkan harta. Wa anfusihim, dan dengan jiwa kita. Ibu angel loh Bu, orang itu suruh ngaji terus tengok-tengok gini ya, terus mari ngono mendengarkan, itu angel. Kalau orang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah, itu sulit ya. Wong kadang saya itu loh, ayo Bu ngaji Bu, halasek sinetrone lo je apik emane-emane loh. Ada yang seperti itu Bu, bukan anak, bukan cucu yang dibuat alasan. Loh lah kok tambah TV. Pengajian itu ndelok YouTube ae gak apa-apa. Beda Bu ya. Memang pengajian itu di mana-mana. Malah ngaji leren metu enak ndelok YouTube ae. Nah, itu sama, beda Bu ya, beda dengan YouTube dengan kita keluar. Karena dengan keluar kita juga tenaga kita keluarkan, uang kita keluarkan. Nah, itu dinilai oleh Allah dengan penilaian yang lebih dan diangkat oleh derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faddalallahu mujahidina, Allah itu akan melebihkan derajatnya orang-orang yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan jiwanya, alal qaidinya, daripada orang-orang yang hanya duduk-duduk. Apalagi Bu, kalau saya itu kadang-kadang keliling ke kampung yang bukan kampungnya Aisyah loh Bu, bukan kampungnya Aisyah. Loh Mariasar niku nggih, niku Bu mbek wedaan lerok-lerok ngoten nggih. Terus ngoten niku, terus jagongan, terus ngerumpi. Kadang-kadang niku mbek sakniki niku mboten enten tumo Bu. Nek biyen niku lak petan ngoten nggih. Sakniki napa Bu, goleki uban. Ya, wong ya. Tapi insya Allah Ibu Aisyah itu jilbabnya meskipun enggak, yang penting syar itu kan yang menutup dada nggih. Ya kan kemarin tuh ada istilah 3, ada hijab, ada himar, ada jilbab. Nah, tentu yang kita pakai ini namanya himar. Himar itu kerudung ya. Kalau hijab itu ya kalau masjid terus ada hijabnya itu ya. Nah, kalau jilbab itu sebenarnya adalah seluruh tubuh itu jilbab. Karena jilbab itu adalah sebagai penutup seluruh tubuh. Jadi jadi kalau kita itu kan kadang-kadang kita salah kaprah nggih. Tuku jilbabe iku piro, so? Jilbabe piroan niku. Tapi padahal yang jilbab itu sebenarnya ya termasuk gamis dan sebagainya itu jilbab.
Kalau ini namanya khimar, kerudung ya. Kalau bahasa Arab kan begitu nggih. Nah, kemudian alal qaidina darajah. Jadi kita itu diberikan beberapa derajat oleh Allah ya. Jadi orang yang beriman, loh Bu, orang yang beriman tapi dia itu hanya kerja, habis kerja kemudian masuk rumah, kemudian istirahat di rumah, besoknya rambut anaknya, terus besoknya kerja lagi, apakah dia juga bisa masuk surga? Bisa masuk surga, wong dia beriman kok ya. Orang yang beriman ya kan, di dalam surat Al-Asr itu kan ada innal insana lafi khus illa, semua manusia itu akan rugi illa, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihah. Orang yang beriman dan beramal soleh pasti dia masuk surga, dia bukan orang yang merugi. Nah, berarti orang yang beriman dan melakukan kebaikan amal soleh seperti ibu tadi, seperti orang yang beriman dan beramal soleh tetapi dia tidak berjihad di jalan Allah, dia masuk surga. Tapi surganya itu beda dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti kita semuanya hari ini sedang berjihad di jalan Allah, maka insya Allah kita ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang mujahid ya, sebagai mujahidah, yang kemudian nanti kita akan diangkat derajat kita oleh Allah. Dan kalau Allah itu mengangkat derajat kita, tidak hanya nanti di akhirat, tetapi di dunia pun kita ini diangkat derajatnya oleh Allah, lantaran kita ini berjihad melalui organisasi. Kita tidak akan bisa Bu berjihad kalau tidak ada organisasi. Ibu mau itu, pamannya seorang mubalik, terus gak ono organisasi Bu, terus mau balik itu harpe ngoceh nang ndi kan gitu ya. Dia itu mau ceramah di mana? Mau ceramah di jalan. Jadi iku lho wong iku rada ngene Be ya kan gitu ya. Tetapi karena kita ada organisasi, oh kita ada majelis taklim ya. Kalau tidak diorganisasi oleh Muhammadiyah Aisyah, ada majelis taklim, itu juga namanya organisasi yang diorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi itu namanya organisasi. Nah, organisasi kita Muhammadiyah ini adalah organisasi resmi ya. Di mana organisasi kita Muhammadiyah ini, atau kalau saya sudah menyebut Muhammadiyah berarti Aisyah ini, karena Aisyah adalah ortum khusus daripada Muhammadiyah, maka insya Allah kita ini bisa berbuat apa saja, baik itu bisa membantu pemerintah atau tidak. Karena apa? Di Aisyah itu ada beberapa majelis. Ada berapa majelis Bu? Ayo Bu, ada berapa Bu? Ada berapa majelis dan lembaga? Kalau majelisnya ada berapa Bu? 7 ya Bu ya. Kemudian lembaganya ada 2. Nah sebenarnya di cabang itu kalau nggak ada lembaganya ya enggak apa-apa, tapi lembaga itu masuk di majelis. Nah, jadi ada 7 majelis itu, ada majelis tabligh. Nah, itu kemudian ada pengajian dan sebagainya. Kemudian ada majelis paudasmen, sehingga ada TK ya. Jadi TK kita di Surabaya itu Bu, itu sudah 73. Ya, 73 playgroupnya 44. Berarti sudah besar ya. SD-nya saja kalau di Muhammadiyah SD-nya ada 29. Kemudian SMP-nya ada 19, SMA-nya ada 10. Ada 10. Nah, inilah ibu-ibu, kalau tidak terorganisir, maka tidak akan terbentuk amal usaha seperti itu. Kemudian ada majelis kesejahteraan sosial, sehingga ada yang namanya panti. Kemudian ada lansia, ada senam lansia, ada loh lansia itu sekarang bahagia Bu, kan ada senam lansia nggih Bu nggih. Jadi ibu-ibu PKK yono lansia, Aisyah juga tidak kalah juga, yaitu ada senam lansia. Beda Bu, senamnya lansia itu ya Bu ya, gerakannya juga tidak terlalu horor nggih. Kemudian lagunya itu adalah lagu-lagu Islami, dan itu bisa kita dengar dengan nikmat ya, kita enak. Ada teman senam lansia itu ada MKesos tadi, tabligh, paudasmen, kesos, kemudian ada majelis ekonomi
Ya, majelis ekonomi, iya yuk niru Abdurrahman bin Auf ya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf itu kalau ke pasar tidak belanja, kecuali kalau ibu tujuannya belanja loh Bu. Ya, biasanya itu kan gini tuh ibu-ibu itu. Ya, makanya ini perlu ada manajemen ya Bu ya, rumah tangga ya. Nah itu juga perlu organisasi Bu. Ibu biasanya kalau ke pasar, di rumah tujuannya mau beli ini, terus sampai ke pasar, apakah persis tujuannya dengan awal? Kalau tidak terbiasa berorganisasi, terbiasa berorganisasi, ibu iso gak karu-karuan. Tapi kalau ibu sudah terbiasa organisasi, ibu akan komitmen sesuai dengan apa yang direncanakan. Oh, aku nang pasar arep tuku iki. Ya sudah, yang dituju itu Bu. Karena kita sudah terbiasa di organisasi. Tapi nek enggak Bu, walah, nek kono tibake ono, weh, panci wapi Akhirnya apa? Tujuan utamanya tidak dilaksanakan. Akhirnya sampai di rumah, walah, aku mau sakjane tuku iki lah, kok malah tuku iki duwite wis entek. Nah, tapi dengan manajemen organisasi, insya Allah kita akan berbelanja sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Jadi bukan apa yang kita suka. Kita tiru Abdurrahman bin Auf, majelis ekonomi ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu kalau ke pasar itu melihat peluang. Majelis ekonomi juga begitu, melihat peluang. Saya ya titik-titik rodok niru Bu ya. Jadi kalau pagi itu saya tanya ke bakul agen telur, Bu, telur harganya berapa? Langsung saya, loh HP ini ibu-ibu ini kumpul damel YouTubean terus Bu. Ya kalau YouTube bisa melihat pengajian enggak apa-apa ya Bu ya. Jepretannya Pak Heru ya Bu ya. Nah kemudian jangan kita itu kemudian dibuat yang ndak apa meneh nek wis ibu-ibu ngene guys mungkin wis gak drakor ya Bu ya. Nek arek anak muda itu drakor, ndak tahu kalau ibu-ibu muda ya. Itu saya gini, apa ya regane langsung saya share harga telur hari ini. Lho ngono Ibu, kadang-kadang itu ya sampai 40 kilo Bu sehari itu Bu. Masa itu saya niru Abdurrahman bin Auf. Kita peluangnya apa di sini? Makanya ibu-ibu ketika COVID, ibu-ibu itu kan tidak merasa menjadi orang yang down ya, meskipun suaminya itu mengalami PHK dan sebagainya. Kenapa? Ibu-ibu Aisyah itu punya majelis ekonomi yang biasa menangkap peluang. Oh alah saiki ibu-ibu gak ono sing gak ono sing belanja nang pasar. Wis nek ngono aku tak nawakno online. Nah, nawakno online. Akhirnya apa? Majelis ekonomi jalan. Kemudian majelis kesehatan. Ibu-ibu sekarang ini TBC itu meningkat lagi ya. Sakjane nek mari Covid itu TBC lah menurunnya, itu meningkat lagi. Makanya pemerintah sekarang menggalakkan untuk penurunan TBC, bahkan stunting belum ya. Nah ini majelis kesehatan. Kemudian ada majelis apa lagi Bu? Hukum HAM. Kalau ada persoalan Bu, rumah tangga tetangga mamane kok rame ojo dilaporno RT Bu ya. Kapan itu ada cerita begini Bu, dilaporno nang RT, mari ngono RT ne ape nyeluk bojone, tibake wis keramas isu-isu gak sida diceluk. Loh, tibake wis rukun ya gak sida. Makanya nggak perlu lapor RT Bu ya. Nggak perlu lapor RT, kita selesaikan di dalam ya. Inilah di Aisyah ya, di Aisyah itu seperti itu ya. Jadi kita jangan sesuatu yang mestinya harus di manage sendiri, harus diselesaikan sendiri, kemudian dilaporkan ke Pak RT, bahkan dilaporkan sampai ke itu loh Bu, penanganan hukum HAM itu loh Bu, jenenge kena HAM sekarang itu kan gitu ya. Guru-guru itu kan gak oleh nyubit muridé, engko langsung dilaporno. Masya Allah dadi guru niku nggih digawa nang ngene Komnas HAM ya. Nah itu ya. Nah, insya Allah kita semua hukum HAM sudah, kesehatan sudah, MEK sudah, Paudasmen sudah, majelis kader itu Bu,
Jadi kita ini harus mengkader anak-anak kita. Makanya kalau pengajian anak-anak kita itu harus kita ajak. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa meneruskan kita. Nah, kemudian ada lembaga, dua lembaga saja nih, lembaga budaya ini harus belajar ke Pak Heru ini. Harus nempel ke Pak Heru ini, lembaga LBSO, lembaga budaya dan olahraga, ya, seni dan olahraga. Ini harus nempel ke Pak Heru. Setiap ada pengajian harus dimasukkan di YouTube. Wah, jadi akan menjadi siar Aisyah. Nah, kemudian ada kesenian dan sebagainya. Senam lansia ini juga harus yang ini dari LBSO, ya, LBSO, okay. Supaya apa? Gak mungkin saya ibu saya sepo-sepo ya lansia gitu terus mimpin senam kan gitu. Oh, kecuali Bu siapa ini? Bu Mardia ya. Bu Mardia ini masih lincah untuk mimpin senam ya. Ya. Kemudian wa'adallahul husna, ya. Kepada masing-masing itu Allah menjanjikan kebaikan. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah melalui majelisnya masing-masing, melalui lembaganya masing-masing, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang diangkat derajat kita oleh Allah. Pulang satu lembaga, yaitu LLHPB. Nah, ini tadi masih ini ya, sebenarnya pakai tumbler ya. Jadi ibu-ibu bahwa minum sendiri pakai botol itu loh Bu ya. Karena apa? Itu juga membantu pemerintah ya, tidak menambah sampah di Surabaya. Karena sampah di Surabaya ini banyak. Nah, ini LLHPB ini juga nanti ya, mudah-mudahan nanti di Surabaya itu ada 2 keran, karena menurut LLHPB bahwa air PDAM Surabaya itu lebih baik daripada Sidoarjo, dan itu katanya untuk diminum itu layak diminum Bu, air PDAM Surabaya itu katanya begitu. Tapi kok saya gak tega nggih. Ya, jadi ibu saya coba kalau kita habis ngambil air kemudian kita godok, itu kita minum terasa. Tapi kita enapkan semalam, terus saya coba itu enggak seger Bu. Ya. Jadi katanya seperti itu, dan mungkin ada wacana untuk sanitasi itu katanya nanti ada 2 keran. Jadi saya terus eling di Jeddah itu ya Bu ya. Di Jeddah itu kan air itu dari Laut Merah. Itu sulingan pertama untuk siram-siram, sulingan kedua untuk mandi, sulingan ketiga baru untuk makan dan minum. Nah, itu barangkali nanti di Surabaya mudah-mudahan di wali kota yang baru nanti bisa membawa Surabaya ini lebih baik lagi sesuai dengan cita-citanya, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan lupa tanggal 27, saya ulangi lagi, jangan ada yang golput, semuanya harus keluar untuk memilih, dan jangan sampai memilih yang tidak jelas. Itu harapan saya. Mungkin nanti ada tanya jawab ya, karena sekarang ini asarnya maju ya. Mungkin dari saya cukupkan sekian dulu, barangkali nanti ada tanya jawab, monggo. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara.